Hadirin yang terhormat, mari kita selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada hambanya. Dan nikmat yang paling agung, nikmat yang paling utama adalah nikmat Islam dan iman. Dengannya kita selamat dari kejahilan, kebodohan, menuju cahaya yang terang benderang. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pemimpin yang akan menjadi pemimpin di hari akhir nanti. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang selalu berpegang teguh di atas sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin yang terhormat, hari ini Senin tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, bertepatan dengan 7 Desember 2020 Masehi, akan diadakan acara pembukaan penilaian akhir semester ganjil untuk tahun ajaran 1441 Hijriyah 1442 Hijriyah, bertepatan dengan tahun ajaran 2020 tahun 2021. Selanjutnya saya Ibrahim Junaidi selaku MC akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua sambutan dari Kepala SMP Intan Ilmu Ustadz Arif Usman Anugraha LC. Acara yang ketiga pengarahan, nasihat dan pembukaan secara resmi penilaian akhir semester ganjil dari pimpinan pesantren Intan Ilmu Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC hafizahullah. Acara yang keempat pembacaan tata tertib penilaian akhir semester ganjil yang akan dibacakan oleh Bapak Irwan Setiadi SPD. Acara yang kelima penutup. Memasuki acara yang pertama pembukaan yang telah kita lalui bersama, kemudian kita beranjak menuju acara yang kedua, sambutan dari Kepala SMP Intan Ilmu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Yang terhormat pimpinan pesantren Intan Ilmu Al-Ustaz Ahmad Zainuddin LC hafizahullah ta'ala. Yang terhormat Bapak Rudi Hartono selaku UPM Unit Penjaminan Mutu di Pesantren Intan Ilmu. Yang terhormat kepada para asatidzah, para guru dan staf di Pesantren Intan Ilmu, dan yang saya cintai santri-santri Pesantren Intan Ilmu. Segala puji bagi Allah Ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, asatidzah dan tullab, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an.
alhamdulillah pada hari ini Senin 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan 7 Desember 2020 kita bisa mengadakan acara pembukaan penilaian akhir semester ganjil tahun ajaran 1441-1442 atau 2020-2021. Dan tentunya perlu kita sampaikan bahwasanya agenda yang serupa akan senantiasa kita adakan setiap kali kita hendak mengadakan pelaksanaan penilaian akhir, baik semester ganjil ataupun semester genap. Dan tentunya acara kali ini bertujuan untuk mendisiplinkan seluruh warga pesantren Intan Ilmu, terkhusus kepada para santri-santriku sekalian, agar lebih memperhatikan dan memfokuskan diri untuk mengikuti pelaksanaan penilaian akhir semester dengan penuh semangat, dengan penuh motivasi, agar kalian bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Dan begitu pula kami ucapkan kepada seluruh panitia pelaksanaan penilaian akhir semester tahun ajaran ini, jazakumullahu khairan atas jerih payahnya untuk bisa menyelenggarakan acara ini dengan baik. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, dan tentunya kita berdoa agar para santri-santriku sekalian dalam mengikuti pelaksanaan penilaian akhir semester ganjil ini dan pelaksanaan penilaian akhir semester yang lainnya untuk senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ista'an billah, mintalah pertolongan dari Allah Jalla wa ala, wala ta'jaz, dan janganlah kalian berputus asa. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Arif Usman Anugraha LC yang telah menyampaikan sambutannya. Memasuki acara yang ketiga, pengarahan nasihat dan pembukaan secara resmi penilaian akhir semester ganjil dari pimpinan pesantren Intan Ilmu Fadilatul Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC hafizahullahu ta'ala. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pagi hari Senin 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sebuah acara kegiatan pembukaan penilaian akhir semester ganjil. Dan di dalam pendidikan penilaian akhir semester ganjil adalah sangat penting. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak.
dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ahibbati at-talabah wal asatidzah al-mubarakun, para santri-santri sekalian yang saya cintai karena Allah, para ustadz yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terkhusus kepada divisi pendidikan di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Semoga seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atas terselenggaranya kegiatan pembukaan penilaian akhir semester ganjil pada tahun ini. Ahibati thalabah hafizakumullah, para santri-santri sekalian yang saya cintai karena Allah, sebelum saya menyampaikan beberapa nasihat, arahan, maka selalu saya ingin ingatkan agar para santri beradab saat ada orang yang berbicara di hadapannya, menghadap kepadanya, mendengarkan dengan seksama, tidak bergerak kecuali untuk mendengarkan. Tidak ada kepala-kepala yang menunduk ke bawah. Dihadapkan semuanya kepada yang berbicara. Ini siapa yang di hadapan? Hadi. Bangunkan. Semuanya beradab saat ada orang yang berbicara di hadapannya. Ahibati talabah hafizakumullah, para santri-santri sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Penilaian akhir semester, baik pada saat sekarang semester ganjil ataupun semester genap, di dalamnya bisa dilihat dari 3 sisi. Sisi yang pertama, sisi yang berkaitan dengan akidah seorang muslim. Ketahui baik-baik, jikalau di dunia para santri sekalian terjadi penilaian akhir semester, mungkin soal-soal penilaian tidak ada yang mengetahuinya, sangat rahasia. Nanti petugas akan memperlihatkan bahwasanya soalnya sangat rahasia. Tidak ada seorang dari peserta penilaian akhir semester pun yang mengetahuinya. Maka kita harus mempersiapkan diri untuk bisa menjawab penilaian akhir semester, soal-soal penilaian akhir semester tersebut. Itu di dunia. Adapun di akhirat, soal-soalnya sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Seperti misalkan ayat Al-Qur'an, ma kuntum ta'budun, apa yang kalian ibadahi selama kalian hidup di dunia. Seperti juga di dalam ayat Al-Qur'an, madza ajabtumul mursalin, apa yang kalian jawab dari dakwahnya para rasul. Kalau pertanyaan-pertanyaan di dunia saat penilaian akhir semester, soal-soalnya kita tidak mengetahuinya, tapi untuk soal-soal akhirat kita sudah diberitahu, maka sungguh sangat merugi seorang yang soalnya sudah diberitahu akan tetapi masih tidak bisa menjawab, masih termasuk orang-orang yang gagal di dalam penilaian akhir semester.
yaitu penilaian akhirat kelak. Contoh lagi di dalam hadis Rasul riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala 'an umrihi fima afnah wa 'an 'ilmihi fima fa'al wa 'an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah wa 'an jismihi fima ablah." Asy-syifa la tanam. Tidaklah bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat, kecuali di hari kiamat, kecuali dia akan ditanya tentang 4 perkara. 4 perkara ini sudah diberitahu, termasuk kebodohan, kerugian, kemalangan. Pertanyaan sudah diberitahu, akan tetapi di akhirat dia tidak lulus. Ini kalau kita tinjau nilai penilaian akhir semester dari sisi akidah. Sedangkan kalau kita lihat arahan tentang penilaian akhir semester ganjil tahun ini dari sisi bagaimana seseorang menghadapi penilaian akhir semester, maka saya berharap para santri memperhatikan poin-poin berikut agar sukses di dalam penilaian akhir semester ganjil tahun ini, tahun ajaran 1441-1442 Hijriah. Yang pertama, saat keluar rumah, keluar kamar, mau menuju tempat penilaian akhir semester, ruangan penilaian akhir semester, maka ucapkanlah doa keluar rumah. Hadis riwayat Imam Abu Daud dari Ummu Salamah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma kharaja min baitihi illa rafa'a ra'sahu ila sama." Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya kecuali beliau mengangkat kepalanya ke langit. Kemudian beliau berkata, "Bismillah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alai." Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya kecuali beliau mengangkat kepalanya ke langit, kemudian berdoa dengan nama Allah. Dengan nama Allah, aku berlindung kepadamu dari aku sesat atau disesatkan, aku tergelincir atau tergelincir. Mungkin kita sudah hafal benar-benar, tetapi ternyata saat penilaian menjawab soal-soal maka digelincirkan akibat tidak berdoa, atau dizalimi atau terzalimi, atau aku berbuat bodoh atau aku dibodohkan. Maka doa ini sangat penting bagi para santri ketika keluar dari kamarnya menuju ruangan penilaian akhir semester. Kemudian yang kedua, jangan sampai tergesa-gesa di dalam melakukan penilaian, di dalam menjawab soal-soal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dalam kitabnya Al-Musnad, "At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan." Seseorang perlahan-lahan, ini termasuk daripada petunjuk dari Allah. Tergesa-gesa termasuk daripada petunjuk dari syaitan. Jangan tergesa-gesa dalam menjawab soal. Yang ketiga adalah jauhi sifat ujub dan riya dalam menjawab soal pada penilaian akhir semester. Karena ujub akan senantiasa selalu dibarengi dengan sifat riya. Para ulama mengatakan, katsiran ma yaqrunul i'jabu binafsih birriya. Banyak sekali orang
yang mempunyai sifat merasa bangga dengan dirinya, kepintarannya, kehafalannya. Ini dibarengi dengan sifat riya. Sering manusia seperti itu. Jauhi sifat merasa bangga dengan diri sendiri saat menjawab soal. Terus teliti, terus teliti. Terus teliti. Jangan sampai merasa bangga dengan sudah apa yang dicapai. Yang keempat, jangan lupa saat menjawab pertanyaan sebelumnya mengucapkan bismillah. Karena ittafaqal fuqaha ala masyru'iyyati qira'atil basmalah li kulli amrin dzibal ibadatan kanat aw ghairaha. Para ahli fikih bersepakat bahwasanya dianjurkan untuk mengucapkan bismillah saat mau memulai perkara-perkara yang penting, baik itu ibadah atau perkara-perkara lainnya. Allah Subhanahu wa taala memulai Al-Qur'an dengan bismillah. Nabi Sulaiman alaihissalam di dalam surah An-Naml ayat 30 menulis surat kepada Ratu Balqis dengan bismillah, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Raja Heraklius dan pembesar-pembesar lainnya dengan bismillah. Mulailah menjawab pertanyaan dengan bismillah. Kemudian selanjutnya, kalau kita katakan tadi, jauhi sikap ujub saat menjawab soal, jauhi sikap riya saat menjawab soal, maka itu semua akan hilang dengan doa. Makanya para ulama di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, iyyaka na'budu, siapa orang yang merealisasikan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, takhallasa minar riya, dia akan lepas dari riya. Wa iyyaka nasta'in, siapa yang merealisasikan hanya kepadamu ya Allah kami minta perlindungan, maka takhallasa minal i'jab bi nafsihi, dia akan lepas dari sifat ujub, merasa bangga, merasa pintar dengan dirinya sendiri. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, itu dilihat dari sisi yang kedua. Sisi yang ketiga, dari sisi pendidikan. Di pesantren bukan hanya belajar, menimba ilmu, memasukkan ilmu tersebut ke dalam otak kita, akan tapi dari sisi pendidikan, pendidikan yang kita bisa ambil dari riuh pikuknya penilaian akhir semester adalah bagaimana seorang santri terdidik untuk mengatur waktu dalam semua kegiatan yang begitu padat, tetapi dia siap untuk masuk ke dalam masa penilaian akhir semester. Saya sudah sebutkan bahwasanya waktu mempunyai 4 sifat. Yang pertama, al-waqtu ra'su malil insan. Waktu itu modal hidup manusia. Siapa yang ingin lulus saat penilaian akhir semester, maka dia harus mampu mengatur waktunya. Yang kedua, al-waqtu sur'atul inqidha. Dia cepat sekali untuk berputar, untuk berjalan. Tidak terasa. Kalian sudah hampir 3 bulan di sini. Tidak terasa. Kelas 8 sudah hampir 2 tahun di sini. Dan seterusnya. Matahari terbit tenggelam, tidak akan ada yang bisa menahannya kecuali sang pencipta matahari. Yang ketiga, al-waqtu ma fat la ya'ud. Waktu kalau sudah hilang tidak akan kembali. Tidak akan kembali. Kemudian yang keempat, waktu lebih berharga dibandingkan emas. Karena waktu tidak bisa dicari, tidak bisa dibeli. Sedangkan emas bisa dicari, bisa dibeli. Maka pendidikan yang kita ambil dari penilaian akhir semester adalah seorang santri mandiri,
terdidik untuk mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana di waktu-waktu seperti ini, maka saya berharap sebagai pimpinan pesantren, kemana-mana harus membawa buku. Kalau seandainya ada dilihat oleh para ustadz musyrif yang tidak membawa buku, maka akan dihukum. Agar menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ini yang bisa saya sampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dan dengan ini kita buka penilaian akhir semester ganjil tahun ajaran 1441-1442 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2020-2021 Masehi di SMP Intan Ilmu, Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Hadza wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC yang telah menyampaikan nasihatnya kepada kita semuanya. Memasuki acara yang keempat, pembacaan tata tertib penilaian akhir semester ganjil yang akan dibacakan oleh Bapak Irwan Setiadi SPD. Maka waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan pesantren Intan Ilmu, yang terhormat Kepala Unit Penjamin Mutu Pesantren Intan Ilmu, yang terhormat Kepala SMP Intan Ilmu, yang terhormat para Kepala Divisi, seluruh Dewan Guru dan pegawai pesantren Intan Ilmu, serta yang kami cintai karena Allah, para santri SMP Intan Ilmu, yang semoga kita semua selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masa penilaian akhir semester ganjil tahun ajaran 1441-1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan 2020-2021 telah secara resmi dibuka oleh pimpinan kita Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah, dan pada kesempatan kali ini kami dari panitia pelaksana atau panitia penyelenggara penilaian akhir semester ingin membacakan tata tertib penilaian akhir semester ganjil Sekolah Menengah Pertama Intan Ilmu tahun ajaran 1441-1442 Hijriah atau tahun 2020-2021. Mohon kepada seluruh santri untuk menyimak, memperhatikan dan mendengar dengan baik. Yang pertama, seluruh santri wajib menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan jadwal seragam harian SMP Intan Ilmu. Yang kedua, seluruh santri wajib membawa kartu tanda peserta ujian yang insya Allah nanti akan kita bagikan setelah acara ini berakhir. Yang ketiga, seluruh santri wajib berada di ruang ujian 5 menit sebelum waktu ujian dimulai. Bagi santri yang terlambat, tidak diperkenankan mengikuti ujian. Yang keempat, setiap santri hanya diperbolehkan membawa alat tulis sebagai berikut. Yang pertama, pulpen maksimal 2 buah. Yang kedua, pensil.
Yang ketiga, penghapus. Yang keempat, tipek. Kecuali untuk mata pelajaran seni budaya, diperbolehkan untuk membawa pensil warna. Yang kelima, buku pelajaran, buku catatan, kamus, mushaf, atau barang lainnya selain dari yang disebutkan pada poin 4, wajib dititipkan kepada pengawas ujian. Yang keenam, seluruh santri hanya diperkenankan menjawab soal penilaian akhir semester menggunakan tinta berwarna hitam atau biru, kecuali untuk mata pelajaran seni budaya. Yang ketujuh, seluruh santri wajib mengisi daftar hadir. Yang kedelapan, seluruh santri wajib menempati tempat duduk yang telah ditentukan sesuai dengan pembagian dan denah ruang kelas yang telah diumumkan sebelumnya. Kemudian yang kesembilan, seluruh santri dilarang bekerja sama dalam bentuk apapun selama mengerjakan soal-soal penilaian akhir semester. Yang terakhir, yang ke-10, seluruh santri dilarang makan dan minum selama berada di ruang ujian. Demikian tata tertib penilaian akhir semester ganjil Sekolah Menengah Pertama Intan Ilmu untuk tahun ajaran 1441-1442 Hijriah atau tahun 2020-2021. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Irwan Setiadi, SPD, yang telah menyampaikan tata tertib penilaian akhir semester ganjil. Memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup, saya selaku MC mengucapkan terima kasih kepada seluruh santri dan seluruh asatidzah, pegawai, staf jajaran, pengurus Pondok Pesantren Intan Ilmu, dan meminta maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Kita tutup acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada santri mohon untuk tetap bertahan karena kita akan membagikan kartu peserta ujian. Mohon untuk berada tetap di tempat duduknya masing-masing. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Kami mengucapkan marhaban untuk calon santri pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Sebentar lagi kami dari Panitia Penerimaan Santri Baru Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan akan mengadakan penerimaan santri baru untuk angkatan ketiga pada tahun ajaran 1442-1443 atau 2021-2022 pada tanggal 1 Rabiul Awal 1442 Hijriah atau 18 Oktober 2020. Berikut adalah target lulusan. 1. Hafal Al-Quran 15 juz. 2. Hafal hadis kitab Arba'in An-Nawawi dan hadis-hadis pilihan. 3. Mampu berceramah dalam bahasa Arab, Inggris, dan Indonesia. Alhamdulillah, ana ujidu fit takallum bil Arabiyyah ba'da an darastu fi hadzal ma'had. So come and join us and be a student in Pesantren Intan Ilmu. Fasilitas pendidikan. Ruang belajar full AC. Asrama, masjid, laboratorium bahasa dan komputer, perpustakaan,
Ruang UKS. Unit Usaha Santri. Ilmu yang dia pelajari, Tim pengajar adalah lulusan dari dalam dan luar negeri. dosanya. Adapun ekstrakurikuler dari pesantren Intan Ilmu adalah sebagai berikut. Bela diri, futsal, basket, panahan, public speaking, desain grafis. Saya ingin mengajak kepada para orang tua kaum muslimin agar memasukkan anaknya ke pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Meskipun kita ketahui bersama bahwasanya kita dalam masa-masa pandemi COVID-19, itu semua tidak menghalangi kita untuk menyekolahkan anak kita ke pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, agar anak-anak kita bisa belajar akidah yang benar, ibadah yang baik, berakhlak yang mulia dengan mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih dipahami oleh para salafus saleh. Saat ini, pesantren Intan Ilmu sedang membuka pendaftaran santri baru. Informasi lebih lanjut silakan kunjungi website kami di atau hubungi call center kami di 0811 5181. Pesantren Intan Ilmu.